Isu perselingkuhan Ricky Harun dengan seorang wanita muda asal Bandung membuat sosok Herfisa Novianti, istri Ricky, menjadi sorotan. Sesabar itukah Herfisa? Atau ia lebih percaya pada pembelaan Ricky? Yang dikenal suami Ebel dan sayang anak-anak, namun seiring berjalannya waktu hati Herfisa mulai goyah. Bahkan keputusan Herfisa untuk memaafkan Ricky masih menuai beragam komentar netizen. Dan tak sedikit netizen mendorong Herfisa segera menggugat cerai Ricky Harun. Netizen khawatir Ricky akan mengulanginya lagi. Cuman kalau kenal, aku kenal, tapi cuman 2 atau 3 kali doang. Ternyata rumah tangga Ricky dan Herfisa tidak seharmonis yang ditampilkan di sosial media. Herfisa terkesan pasang badan membela dan memaafkan Ricky. Ibu 4 anak itu tak menyangkal jika rumah tangganya dengan Ricky sering dilanda perhara. Aku nolak karena aku udah tahu kan, terus udah aku nolak. Akhirnya dia nelfon tapi aku nggak datang. Enggak sih, cuman ngajakin kayak lagi di mana, ayo ketemu gitu doang. Enggak, soalnya aku udah blok. Udah blok semua WA dia. Kayak itu aku udah blok. 3 hari sudah Lula Lava meninggal dunia. Namun riuh musabab kematian selebgram tersebut masih terus diselidiki, meski sebelumnya sempat dinyatakan jika almarhumah meninggal dalam keadaan sakit. Dan kemarin pihak berwajib Polres Metro Jakarta Selatan memanggil 6 saksi yang diduga berada di tempat kejadian saat Lula merintih kesakitan. Salah satu saksi Reza Arab yang merupakan kekasih mendiang Lula bakal diperiksa sebagai saksi. Lantas benarkah saat peristiwa itu terjadi, Reza berada di sisi Lula? Namun kemarin hanya asistennya saja yang terlihat menghadiri pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Ada pesan yang disampaikan sama Reza? Aman, doain kita doanya semoga yang baik dan semuanya ya. Dan ternyata ketidakhadiran Reza untuk menjalani pemeriksaan lantaran ia hadir di acara tahlilan untuk mendiang kekasihnya. Tak hanya Reza, sederet sahabat dan juga beberapa influencer hadir sekaligus mendoakan almarhumah. Dan di momen itu, ibunda almarhumah pun hadir menyapa para sahabat Lula yang datang untuk mendoakan. Kepergian selebgram berusia 26 tahun yang terkesan begitu cepat dan mendadak menyisakan selaksa tanya, hingga akhirnya warganet mulai berspekulasi liar. Ditambah beredarnya foto almarhumah di jejaring maya. Lantas benarkah ada kecurigaan jika Lula tutup usia karena overdosis? Saya nggak tahu masalahnya beneran. Saya nggak tahu masalahnya lapor-melapor, ada ini gitu, ada klarifikasi, saya nggak ngerti. Saya tahu beritanya yang awal aja gitu, karena dia orang lama Lula ya, pembantunya itu 3 tahun lebih sama Lula gitu. Jadi kita percaya cerita awal. Sampai saat ini kita masih dalami semuanya, jadi kita masih menunggu mohon waktu dari penyidik, dari rekan-rekan, terus membantu doa dan mendukung ada informasi-informasi dari rekan-rekan yang dibutuhkan, baik dari rekan-rekan media maupun luar kepada kepolisian, sangat berguna bagi kami. Sebelum menghadiri tahlilan kekasihnya dan juga hadir ke Polres Metro Jakarta Selatan, beredar sebuah video memperlihatkan 2 orang yang tengah tertidur di sofa. Ternyata 2 orang yang ada di video tersebut salah satunya adalah Reza Arab. Berdasarkan narasi yang ditulis dalam video, jika personil Weird Genius itu baru bisa tidur nyenyak setelah 3 hari kepergian kekasihnya. Tak ayal dukungan pun mengalir untuk Arab. Sementara itu, unggahan mengiris hati adik mendiang Lula, Syakwil Sultan Pahlevi jadi sorotan. Tulisan itu soal kekagumannya terhadap Lula dan juga kesedihan lantaran terlalu cepat kakak keduanya itu berpulang. Semasa remaja, Lula memang sosok wanita yang mandiri. Bahkan saat kondisi perekonomian keluarganya menurun, Lula mengalah untuk tak melanjutkan sekolah demi sang kakak yang kuliah di Jerman dan adiknya. Himpitan ekonomi keluarga tak lantas membuat Lula remaja kehilangan akal. Beberapa pekerjaan dari mulai menjual tiket beberapa event pernah ia lakoni hingga mencari peruntungan lewat media sosial agar tak merepotkan orang tuanya. Ya emang benar, dia pekerja keras, dia jalan begitu aja, dia tanpa kita sendiri juga nggak tahu apa yang dia kerjain gitu selama ini. Gitu. Dia punya job. Alhamdulillah banyak temennya yang bagus lah, yang dukung dia juga gitu. Yang dia hasilkan selama ini semua benar-benar dia benar-benar semuanya
hasil keringat dia tanpa 1 sen pun dari orang tua. Care, Mbak Imong diduga menjalani operasi plastik pada hidungnya atau rhinoplasty di Korea Selatan. Kabar mengejutkan tersebut berawal dari unggahan Mbak Im di akun media sosial pribadinya. Mantan suami Paula Verhoeven itu menulis telah memikirkan selama 3 hari untuk hal tersebut. Beberapa foto dan video yang diunggah terlihat Mbak Im mendatangi klinik rhinoplasty ternama di Korea. Ia juga berkonsultasi dengan dokter dan menjalani serangkaian tes sebelum menjalani operasi. Di foto berikutnya, Mbak Im terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Selang oksigen terpasang di hidung dan mulutnya. Sontak unggahan Mbak Im tersebut bikin geger warganet termasuk sahabat artis. Ada yang kaget tak percaya, ada juga yang mendukung. Bahkan Boy William yang sudah lebih dulu operasi hidung memberikan dukungannya dan memanggil Mbak Im sebagai kembarannya. Sementara Kimberly cukup kaget dengan keputusan Mbak Im. Kim berharap postingan Mbak Im hanya buatan AI. Lantas benarkah Mbak Im telah melakukan operasi hidung? Sempat diisukan cerai, pasutri Glenka Cisara dan Randy John justru pamer kemesraan. Belum lama ini keduanya baru saja menjalani honeymoon kedua setelah sebelumnya disibukkan dengan jadwal syuting yang padat. Tak perlu jauh-jauh ke luar negeri, kali ini destinasi yang dipilih Glenka dan Randy adalah kawasan wisata Bromo, Jawa Timur. Keduanya kompak mengenakan pakaian warna senada. Selamat datang di Bromo. Kita beri nama saja Terang Bulan. Martabak dong. Sayang. Seolah ingin mengenang masa-masa pacaran, Glenka dan Randy terlihat begitu romantis mengeksplor setiap sudut kawasan Bromo. Keduanya pun asik mengendarai mobil jeep menuju padang savana dan menyusurinya dengan motor trail. Banyak yang tak menyangka jika Glenka cukup mahir mengendarai motor trail. Dengan jaket dan helm, istri Randy itu seperti anak motor sejati. Sekarang jam 4 kita ke siangan. Nih udah naik jeepnya. Sayang. Oke. Ini mobil jeepnya. Gimana sayang? Semangat. Ini kita kemana? Kita ke Bukit Sunrise. Kata berdamai seolah tidak pernah ada dalam kamus Doktiv Samira Farahnas dengan seterunya Richard Lee. Kemarin Samira memenuhi pemeriksaan lanjutan atas laporan Richard Lee terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Namun menurutnya nggak seperti Richard Lee yang nggak gentle saat panggilan polisi beberapa waktu lalu. Samira memegang janjinya untuk tetap hadir. Kedatangan Samira lain dari biasanya. Ia seolah menyindir Richard Lee. Datang ke kantor polisi dengan menggunakan kursi roda, juga tampak tangannya diinfus. Kondisi tersebut menarik perhatian publik dan media yang hadir di lokasi. Habis tadi juga cek ke klinik, capek banget. Tapi bagaimanapun juga kan dokter sudah janji untuk kooperatif ya. Kita datengin panggilan penyidik ya, untuk sebagai panggilan sebagai TSK gitu. Walaupun dalam kondisi sakit, Doktiv Samira tetap kooperatif dengan memenuhi panggilan penyidik. Tak seperti Richard Lee, yang menurut Samira 1000% yakin jika musuhnya itu sengaja mengulur-ngulur waktu pemeriksaan dan penahanan. Maka sekarang Doktiv Samira gercep mengawal dan mengantisipasi manuver hukum Richard Lee. Jadi di sini Doktiv tuh stres banget. Stresnya bukan karena kasusnya Doktiv ya sebenarnya ya. Stres itu karena memikirkan teman sejawatnya Doktiv ya. Ya bagaimanapun juga kan seorang DRL itu kan teman sejawat ya. Tapi dia dihadapkan dengan ancaman 12 tahun. Itu kan ancaman yang bukan hal yang mudah gitu kan. Jadi Doktiv juga memikirkan kok gimana ya perasaannya Doktiv ini kok bisa membuat orang bisa jadi masuk penjara.